Eh, Sebelum masuk ke inti pembahasannya, saya punya cerita. Anak saya itu suka nonton YouTube ya, mungkin anak-anak bapak ibu juga. Dan di YouTube itu suka ada karakter-karakter game online yang dia sukai gitu. Pernah satu kali dia nonton salah satu game online, di dalamnya itu ada alat-alatnya lah, kayak misalkan di Mario Bros nih ada senjata pistol-pistolannya, terus di tempat lain ada apanya. Nah pernah satu kali dia minta ngomong ke saya, dia manggil saya Ai. Ai, tolong buatin pistol-pistolan ini. Dia kasih contoh di HP. Wah, Mario Bros dia bilang. Wah, pistol-pistolan gini gitu kan. Dia bilang tolong buatin dari kardus. Mohon maaf Bapak Ibu. Dia minta tolong buatin dari kardus, dari cardboard. Saat itu saya nangis gini ya. Saya mikir, ini apaan sih anak-anak ini? Dia bisa minta bilang tolong beliin ini, tanpa punya ide bikin dari kardus. Saya berpikir beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian, kenapa ya anak saya kok minta dibuatin mainan dari kardus? Padahal anak sekecil itu bisa aja minta, ayah tolong beliin mainan ini. Iya kan? Setuju nggak? Anak sekecil itu dengan keluguan dan kepolosannya bisa aja bilangannya, ayah tolong beliin mainan ini. Contohnya kayak gini. Tapi anak saya nggak kayak gitu. Anak saya bilang, ayah tolong buatin ini dari kardus. Saat itu saya nggak sedih kayak gini ya. Saya mikir, kok dari kardus sih? Saya bapaknya aja, gini, kenapa nggak beli aja gitu? Mungkin ada, saya nanti cari di online gitu, mungkin ada yang bagus, yang cocok, saya beli. Tapi beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian, saya menganggap ini bukan sekedar permintaan biasa, ya. Karena ternyata memang kebetulan saat itu saya lagi nggak ada budget buat beli mainan, itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu dari mana idenya dia bisa bilang dari kardus, karena saya nggak pernah lihat dia nonton video mainan dari kardus, dia juga nggak pernah cerita. Saya ingat waktu saya kecil, saya selalu bikin mainan dari kardus. Mobil-mobilan, kapal-kapalan itu saya bikin. Karena emang waktu itu saya nggak mampu beli. Ya, entah kenapa anak saya bisa, saya nggak pernah cerita hal itu, tapi anak saya meniru. Di waktu saya kecil perbedaannya adalah, di waktu saya kecil ketika saya buat mainan itu dari kardus jadi nih, saya ngerasa nggak puas. Karena saya selalu iri ngeliat teman-teman lain bisa beli mainan yang lebih bagus, yang nggak dari kardus. Saya pikir anak saya akan kayak gitu. Akhirnya saya buatin dulu, karena emang udah minta, udah mewek, saya buatin. Saya buatin dan warnanya kan coklat tuh ya. Terus sama anak saya diwarnain sama pakai krayon, sama dia sendiri diwarnain. Dan dengan bangganya dia pamerin ke temennya. Dia naik KRL, dia kumpul, dia pamerin sama temen, sama orang yang nggak dia kenal. Dan anak-anak lain nanya, itu apa? Ini mainan saya. Mohon maaf nih kalau saya terlalu berlebihan, tapi bagi saya ini terlalu mendalam. Anak saya merasa cukup dengan apa yang dia bikinin, yang apa dia dapat dari ayahnya. Anak saya nggak tahu saya nggak punya uang, nggak tahu cerita. Anak saya nggak tahu saya dulu mainan dari kardus. Anak saya tahu ada mainan yang lebih bagus dari itu, karena dia sering cek bapak ibunya kalau sering belanja online kan. Ayah, bunda tolong liatin ini dong, ada nggak mainan ini? Sering. Tapi dia nggak minta itu, dia mintanya buatin mainan kardus. Anak saya merasa cukup dengan mainan dari kardus dan dia bangga. Sekarang dia simpan di satu peti, petinya dari kardus juga. Katanya dia, ayah aku mau simpan di sini.
Dan semua barang mainan dia dari kardus banyak disimpan di dalam situ. Dia jaga banget jangan sampai rusak. Saya terharu, ya saya berpikir mungkin ada pesan apa yang disampaikan sama Tuhan, tapi lewat anak saya. Ya, saya dulu waktu belum PNS ya, masih kecil, masih sekolah, memang hidupnya kan di garis kemiskinan ya. Kalau sekarang, alhamdulillah udah di atas. Tapi ntar tanggal 15 ke bawah dibawa lagi, jadi naik turun gitu. Ya, kalau ya tanggal 1 naik gitu. Dan selama masa kecil saya memang diwarnai dengan ya hal-hal yang menurut saya bukan sebuah keberuntungan ya. Tapi setelah jadi PNS, setelah kerja terutama, saya menjadi pribadi yang berbeda. Kok prihatin, sederhana, tuh. Merasa cukup, tapi selalu iri dengan yang lain. Setelah jadi PNS tuh kayak berubah. Standar kesederhanaan saya yang dulu mungkin cukup makan di rumah dengan masakan orang tua saya, di PNS mungkin bisa makan di restoran sederhana sih, tapi di Padang sederhana aja. Tapi restoran dulu itu saya makan restoran Padang sekali-kalinya waktu kecil, bapak ibu saya berantem, ya. Yang saya dengar ngeributin hak. Oke, setelah itu saya trauma, nggak mau makan Padang lagi. Jadi gitu, standar kesederhanaan saya setelah jadi PNS bergeser. Saya menganggap setelah jadi PNS saya masih sederhana, tapi ternyata enggak gitu. Karena ternyata yang saya pahami dari cerita saya tadi, sederhana, rasa cukup aja apa yang udah kita miliki. Gak perlu lu lihat tetangga, rumput tetangga yang lebih hijau. Gak perlu kita lihat direktorat lain DL-nya lebih banyak. Gak perlu kita lihat, wah direktorat lain sering keluar negeri. Ya udah, syukuri aja kita ditugasin di mana, kita tinggal di mana, di daerah mana, Tuhan takdirkan apa. Gitu. Mungkin kadang kita sering terdistrak ya, atau terdistorsi. Kita butuh ini, kita butuh motor 2. Padahal sebenarnya kita bukan butuh motor 2, tapi mungkin motornya ya cukup 1, sisanya mungkin bisa pakai Gojek. Kita butuh mobil 2, sebenarnya bukan butuh mobil 2, mobilnya cukup 1, tapi sisanya pakai gokar. Ya, kadang kita sering keliru mendefinisikan kebutuhan. Padahal yang kita butuh bukan motor lagi, mobil lagi, handphone lagi, istri lagi, bukan ya. Mungkin yang kita butuh adalah rasa cukup. Yang kita butuh adalah rasa cukup. Kalau bahasa Arabnya qanaah. Nah, tadi yang saya ceritakan dari awal sampai akhir, ada berani, mandiri, jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, peduli, dan terakhir sederhana, adalah 9 nilai yang dirumuskan oleh KPK sebagai 9 nilai integritas. Apakah cukup dengan menerapkan 9 nilai itu sudah kita menjadi pribadi yang anti korupsi? Belum. Syarat yang terakhir adalah konsisten. Nggak bisa sekarang doang, nggak tadi pagi doang atau kemarin doang, tapi harus konsisten. Nah, yang saya sampaikan di sini oleh Bapak Ibu, saya nggak akan membeberkan apa definisi korupsi, apa 30 delik korupsi, nggak perlu. Bapak Ibu lebih paham, apalagi yang sarjana hukum lebih paham dari saya, dan sudah mendapatkan itu. Saya cuma mau mengajak, mengetuk pintu hati Bapak Ibu, ayo sama-sama kita implementasikan 9 nilai itu. Mungkin ada nilai-nilai yang lain yang tidak terwakili, silahkan dijalankan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ASN yang berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Amin, insya Allah. Terima kasih atas doanya. Dan terakhir, kenapa saya lakukan ini? Tadi di awal latar belakangnya karena saya jadi penyuluh, bukan. Sebenarnya bukan itu alasan utamanya. Tanpa jadi penyuluh, tanpa ikut asesmen, saya akan tetap lakukan ini. Meskipun dengan berbagai cara ya. Bisa jadi caranya dengan ya kerja aja biasa, tapi sambil
mempersuasikan kepada Bapak Ibu. Tapi tujuan utama saya adalah saya hidup di pengadaan dari 2010 sampai sekarang. Dosa-dosa di pengadaan sudah semua saya lakukan. Saya takut merasa dianggap suci oleh Bapak Ibu sekalian dan mungkin siapapun yang kenal saya takut terhadap apa yang dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Saya harus merasa menebus itu dengan mencegah orang lain untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengajak orang lain untuk sama-sama mengajak orang lain. Ayo ikut serta bareng-bareng memberantas. Saya yakin kalau yang teman-teman yang di direktorat itu enggak bersinggungan lah ya Nes ya. Apalagi layanan publik udah online, nggak ada lagi peluang untuk korupsi. Ya, pengadaan nggak terlibat. Tapi Bapak Ibu bisa awasi. Tolong awasi orang kayak saya Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu ada para PPK, tolong awasi mereka. Jangan gunakan kata larangan, tapi gunakan bahasa-bahasa yang lebih persuasif. Ayo Pak, lakukan dengan akuntabel. Ayo Pak, lakukan dengan efisien. Kalau melarang, kesannya gimana ya? Kayak diteror, takut, terus ngerasa terganggu, tersinggung. Tapi kalau dengan persuasif, mungkin bisa lebih efektif. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya semangat yang sama dengan saya. Saya yang bekerja di pengadaan saja merasa paling bertanggung jawab ya terhadap apa yang terjadi di pengadaan. Teman-teman saya yang lain yang mungkin belum bisa terbebas dari jebakan itu, ya mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, setengah jam ya. Sesuai janji saya nggak mau melanggar janjinya. Silakan, saya kembalikan ke MC dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tio. Kita ini benar-benar tiba di penghujung acara kita. Kami juga sebagai penyelenggara kegiatan mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua ya yang sudah memberikan idenya, memberikan waktunya untuk kita sama-sama menyimak bersama dan mereview sama-sama. Untuk masukan-masukan yang sudah dicatat oleh tim perencana, oleh teman-teman panitia, nantinya akan diramu lagi oleh Pak Tio bersama dengan tim perencana. Kita harapkan nanti akan ada hasil yang terbaik ya, yang bisa menjawab kebutuhan kita secara bersama-sama. Gitu ya. Akhir kata kami dari penyelenggara kegiatan mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan selama kegiatan ini, dan Bapak Ibu dapat menyelesaikan administrasi di depan ballroom. Makan malam tersedia di restoran dan masih bisa menginap sampai dengan besok pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.